Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Oktaviansyah dari kelas D dengan NPM 212191149. Pada video kali ini saya akan menjelaskan manfaat dan sejarah olahraga renang. Sebelum menjelaskan materi, saya akan menjelaskan dulu visi misi Universitas Siliwangi, visi misi fakultas, dan visi misi jurusan pendidikan Islam. Visi misi Universitas Siliwangi. Visi Universitas Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. Selanjutnya, visi Universitas Siliwangi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan teknologi dan seni hasil proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, melaksanakan kerja yang produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal maupun nasional dan internasional. Lalu yang selanjutnya ada visi misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah menjadi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan atau LPTK yang tangguh dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang pendidikan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional pada tahun 2022. Lalu visi yang pertama, menyelesaikan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang pendidikan dan keguruan yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang pendidikan. Yang keempat, melaksanakan kerjasama di bidang Tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional maupun internasional untuk meningkatkan mutu kinerja fakultas yang lebih produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, meningkatkan tata kelola fakultas yang bertanggung jawab secara efektif, efisien, dan akuntabel. Yang selanjutnya, visi misi jurusan pendidikan jasmani. Visi jurusan pendidikan jasmani menjadi jurusan yang tangguh dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang pendidikan jasmani, berkarakter, berkebangsaan, dan berjiwa wirausaha di tingkat Jawa Barat tahun 2022. Visi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha dalam bidang pendidikan jasmani. Yang kedua, mengembangkan kualitas dan kuantitas pendidikan bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan dan masyarakat. Yang ketiga, melaksanakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat dan nilai guna tinggi. Yang selanjutnya ada manfaat olahraga renang. Yang pertama, meningkatkan massa otot. Sebuah penelitian menyebutkan seseorang yang rutin melakukan olahraga renang mengalami peningkatan pada massa ototnya. Hal itu terjadi lantaran dalam olahraga renang seluruh anggota tubuh turut bergerak, akibatnya otot akan menjadi kuat serta daya tahan tubuh akan meningkat. Yang kedua, baik untuk kesehatan sistem kardiovaskular. Olahraga renang dapat membantu menjaga kesehatan sistem kardiovaskular bagi tubuh yang termasuk dalam kardiovaskular adalah jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah. Dengan demikian, olahraga renang dapat membantu menyeimbangkan tekanan darah dan mengontrol gula darah dalam tubuh. Lalu yang ketiga, membantu mengelola stres. Sudah hal umum, olahraga dapat membuat suasana hati menjadi lebih baik. Hal itu juga
menjadi salah satu manfaat yang bisa didapatkan ketika berolahraga renang. Olahraga renang akan membuat tubuh menjadi lebih rileks dan bebas dari stres. Penelitian yang pernah dilakukan di Taiwan juga membuktikan bahwa 101 orang sebanyak 36 orang melaporkan stres yang mereka alami di renang. Lalu yang keempat, membantu mengurangi keparahan penyakit asma. Olahraga renang akan mengajarkan Anda teknik pernapasan yang baik. Hal tersebut akan dibantu mengembangkan kapasitas paru-paru dan mengembalikan sistem pernapasan. Manfaat yang satu ini baik bagi mereka yang memiliki penyakit asma, tetapi sangat tidak disarankan untuk yang penyakit asmanya sedang dalam kondisi tidak terkontrol karena dapat menjadi sangat berbahaya. Yang kelima, meningkatkan kualitas tidur menjadi lebih nyenyak. Bagi orang yang mengalami insomnia atau susah tidur di malam hari, olahraga renang dapat menjadi pilihan olahraga yang baik untuk dapat mengatasi insomnia, sebab penelitian menunjukkan bahwa berutin olahraga renang dapat meningkatkan kualitas tidur. Yang keenam, membakar kalori dengan cepat. Olahraga renang adalah pilihan terbaik untuk membakar kalori yang terbakar setiap orang berbeda-beda, tergantung pada intensitas, durasi, dan tubuh masing-masing orang. Ahli mengatakan bahwa kalori yang terbakar ketika olahraga renang hampir sama dengan olahraga lari dan bersepeda untuk periode waktu yang sama. Yang ketujuh, cocok untuk yang mengalami cedera radang sendi dan kondisi lainnya. Dilansir dari Headline, olahraga renang dapat membantu mengurangi sebagian rasa sakit atau nyeri yang timbul akibat cedera. Ketika berenang, air akan membantu menopang beban tubuh. Hal tersebut akan membuat sendi dan tulang Anda tidak bekerja terlalu berat. Yang kedelapan, menurunkan kolesterol dalam tubuh. Bagi Anda yang memiliki kolesterol tinggi, olahraga renang dapat memberikan manfaat tersebut. Olahraga renang akan membantu Anda menurunkan kolesterol jahat atau LDL dan akan membantu meningkatkan kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Selanjutnya ada sejarah renang di dunia. Sejarah renang pertama kali dikenalkan pada tahun 1975 oleh Matthew Webb. Ia adalah seorang yang berhasil melintas Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam dengan dari menjadi satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Bukti arkeologis dan lainnya menunjukkan renang telah dipraktikkan sejak 25.000 sebelum Masehi di Mesir, itu peradaban Asyur, Yunani, dan Romawi. Secara internasional, renang kompetitif menjadi terkenal dengan dimasuknya dalam modern Olimpiade dari awal tahun 1896 sebelum pembentukan FINA. Olimpiade mencakup beberapa acara yang tidak biasa. Pada tahun 1900, misalnya ketika acara renang Olimpiade diadakan di Sungai Seine di Prancis, lomba lari rintang 200 meter melibatkan memanjat tiang dan barisan perahu dan berenang di bawahnya. Keanehan tersebut hilang setelah FINA mengambil alih di bawah peraturan FINA yang baik untuk Olimpiade kompetisi dunia lainnya. Panjang lomba semakin diukur dalam meter. Lalu ada sejarah renang di Indonesia. Olahraga renang di Indonesia telah ada sejak tahun 1904. Namun pada kala itu hanya dikenalkan oleh orang-orang kulit putih atau bangsa Belanda dan orang-orang beradas saja. Olahraga renang mulai berkembang seiring dibentuknya Perkumpulan Renang Bandung Saint Jibril alias Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Bawahi 7 perkumpulan di antaranya adalah perkumpulan renang di lingkungan sekolah seperti halnya Al-Firjam Club with Subspirit. Pada Maret tahun 1951, setelah terbentuknya PBSI Persatuan Renang Seluruh Indonesia, seiring berjalannya waktu, organisasi renang nasional didirikan oleh
inisiatornya adalah Purwo Swedarmo. Ia mendirikan PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia pada tanggal 21 Maret 1952 dengan tujuan membawahi organisasi-organisasi di bawahnya dan para atlet. Lalu PRSI memiliki peran untuk membina dan melatih atlet baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.